Pemuda desa ini diusir oleh keluarganya karena dianggap beban. Beberapa tahun kemudian keluarganya mengemis padanya setelah ia sukses di kota. Matahari senja mulai merangkak turun di ufuk barat, melukis langit desa Sukamaju dengan gradasi jingga dan ungu yang seharusnya meneduhkan. Namun bagi Aji, pemuda berusia 21 tahun yang duduk terpaku di bangku kayu reot di teras rumah peninggalan orang tuanya, keindahan senja itu tak lebih dari latar belakang yang menyaksikan runtuhnya dunianya. Suara jangkrik sudah mulai terdengar, bersahutan dengan suara katak dari persawahan, namun yang paling keras terdengar di telinganya adalah gema suara keras dari rapat keluarga yang baru saja usai. Rapat yang menentukan nasibnya. Rapat yang memutuskan bahwa darah dagingnya sendiri tak lagi diinginkan di tanah kelahirannya. Dia menatap kosong ke arah jalan desa. Tangannya menggenggam erat foto lama yang sudah kusam. Foto itu adalah satu-satunya kenangan yang tersisa dari orang tuanya. Seorang ayah dengan senyum hangat dan ibu yang wajahnya selalu terlihat lembut meski hidup mereka tak mudah. Keduanya telah pergi meninggalkannya terlalu cepat. Meninggalkannya dalam asuhan keluarga besar yang kini menganggapnya sebagai beban. Beban. Kata itu terngiang-ngiang, menghunjam lebih dalam daripada pisau tajam sekalipun. Dari kecil kami sudah menanggungmu, Aji. Hardik Suro, pamannya, tadi sore. Pria berusia 45 tahun itu berdiri dengan kaki terbuka, tangan terkangkang di pinggang, matanya menyorotkan pandangan penuh kebencian dan kelelahan. Sekarang kau sudah dewasa, 21 tahun. Tapi apa yang kau lakukan? Kerja serabutan, kadang di sawah, kadang jadi kuli bangunan. Hasilnya tak pernah cukup. Bahkan untuk makan sehari-hari pun kau masih sering mengandalkan kami. Aji mencoba membela diri, suaranya tercekat. Saya berusaha, paman. Pekerjaan sulit didapat, upahnya kecil. Jangan cari alasan. Sergah Suro memotongnya. Lihat anakku, Bandi. Usianya hampir sama denganmu. Tapi dia sudah bisa membantu membiayai rumah tangga. Sedangkan kau masih menjadi parasit. Kata parasit itu membuat Aji menunduk. Rasa malu dan sakit yang tak tertahankan membakar pipinya. Beberapa anggota keluarga lain yang hadir, bibinya, beberapa sepupu, dan tetua desa, hanya diam. Tak ada yang membelanya. Mereka semua setuju. Aji adalah masalah yang harus disingkirkan. Pak Lurah, yang menjadi moderator rapat, mengambil alih dengan suara yang lebih kalem namun tak kalah tegas. Aji, nak, kami semua sudah mempertimbangkan matang-matang. Situasimu di sini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Desa kita kecil, kesempatan kerja terbatas. Keluargamu sudah menanggungmu sejak orang tuamu meninggal. Sudah 10 tahun. Tapi di mana saya harus pergi, Pak? Tanya Aji, suaranya bergetar penuh keputusasaan. Pergilah ke kota, saran Pak Lurah. Banyak orang sukses di sana. Banyak lowongan kerja. Dengan tenagamu yang muda, pasti bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Suro menyela lagi. Nada suaranya semakin menghakimi. Dengarkan baik-baik, Aji. Kami sudah capai. Kami tidak mau lagi memberimu makan, memberimu tempat tinggal, sementara kau tidak memberikan kontribusi apa-apa. Ini keputusan keluarga. Kau harus pergi. Besok pagi, aku ingin kau sudah tidak ada di sini. Aji memandang wajah-wajah di sekelilingnya satu persatu. Bibi Rohana, adik dari almarhum ibunya, menunduk, menghindari kontak mata. Sepupu-sepupunya yang dulu sering bermain bersamanya, kini memandangnya dengan rasa kasihan bercampur kelegaan bahwa bukan mereka yang menjadi sasaran pengusiran. Tak ada secercah pun dukungan atau pembelaan. Hati Aji remuk. Ini adalah pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Dan jangan kembali, tambah Suro dengan suara dingin, memutus lamunan Aji. Jangan pulang sebelum kau sukses. Kami tidak mau melihat wajahmu lagi jika kau masih menjadi orang gagal. Paham? Aji tak bisa lagi menahan air matanya. Butiran bening itu mengalir deras, membasahi foto yang masih tergenggam di tangannya. Dia melihat wajah orang tuanya yang tersenyum, seolah bertanya mengapa putra mereka diperlakukan seperti sampah. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, namun yang keluar dari mulutnya adalah isakan yang tertahan. Baik, Paman, bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Saya akan pergi.
Katakan lebih keras, bentak Suro, ingin memastikan semua orang mendengar. Aji akan pergi, katanya lebih keras, suaranya parau. Besok pagi, dan Aji tidak akan kembali sebelum sukses. Keputusan itu seperti melepaskan beban dari pundak semua orang kecuali Aji. Terlihat kelegaan di wajah mereka. Rapat pun dibubarkan. Mereka beranjak pergi satu persatu, meninggalkan Aji sendirian di teras rumah yang sebenarnya adalah rumahnya sendiri. Rumah peninggalan orang tuanya yang kini seolah-olah telah direbut oleh rasa tidak peduli dan egoisme keluarga. Sekarang, duduk sendirian dalam kesunyian malam yang mulai menyelimuti, Aji memandangi bintang-bintang yang mulai bermunculan. Dinginnya malam tidak sebanding dengan dingin yang menggelayuti hatinya. Dia mengusap-usap foto orang tuanya. Maafkan Aji, ibu, ayah, bisiknya pada foto itu. Aji tidak bisa menjaga rumah ini. Aji harus pergi. Dia memasukkan foto itu ke dalam saku baju, lalu berdiri dan masuk ke dalam rumah. Ruangan itu gelap dan kosong. Hati Aji sama gelap dan kosongnya. Dia mengambil tas kain lusuh yang sudah disiapkannya, hanya berisi 2 potong baju, celana, dan beberapa barang pribadi. Tidak banyak yang bisa dibawa, karena memang tidak banyak yang dia miliki. Dia berbaring di atas tikar anyaman bambu yang sudah lapuk, memandang langit-langit rumah yang berlubang. Malam ini adalah malam terakhirnya di rumah ini. Mungkin untuk selamanya. Dia menutup matanya, mencoba tidur. Namun yang terbayang adalah wajah sinis pamannya dan kata-kata, beban, serta parasit yang terus menggorinya. Apakah aku memang seburuk itu? Tanyanya dalam hati, meragukan segala nilai dirinya sendiri. Tapi di balik rasa sakit yang mendalam, di sela-sela keputusasaan yang hampir menghancurkannya, sebuah tekad kecil mulai tumbuh. Sebuah tekad yang keras bagai baja, terpacu oleh rasa tidak adil dan keinginan untuk membuktikan bahwa mereka semua salah. Aku akan pergi, gumamnya pada kegelapan. Aku akan menunjukkan pada mereka semua. Aku bukan beban. Aku bukan parasit. Suatu hari nanti, mereka akan melihat. Dengan tekad itu menguat di hatinya, Aji akhirnya terlepas dalam tidur yang tidak nyenyak, bermimpi tentang kota besar yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi juga harapan untuk mengubah nasibnya. Esok hari, sebuah perjalanan panjang menuju ketidakpastian akan dimulai, meninggalkan semua kenangan pahit dan janji untuk kembali suatu hari nanti dengan wajah yang berbeda. Subuh yang pekat masih menyelimuti desa Sukamaju ketika Aji membuka mata. Hari ini adalah hari yang paling ditakutinya. Hari yang semalam masih terasa seperti mimpi buruk. Dinginnya lantai kayu merambat melalui tikar anyaman yang tipis, seolah mengingatkannya pada kenyataan pahit yang harus dihadapinya. Dia terbaring beberapa saat, mendengarkan suara ayam jantan berkokok di kejauhan, suara yang biasanya menandai awal hari yang penuh harapan, tapi hari ini justru terasa seperti lonceng kematian untuk kehidupannya di desa ini. Dengan gerakan lamban, Aji bangkit dan merapikan sedikit barang-barangnya. Tas kain lusuh berwarna coklat tua itu sudah tergeletak di dekat pintu, berisi 2 potong baju, sepasang celana tambahan, sikat gigi usang, dan foto orang tuanya yang selalu dia simpan di saku baju. Itu saja seluruh hartanya. Dia memandang sekeliling rumah kayu sederhana yang ditinggalkan orang tuanya. Setiap sudutnya menyimpan kenangan, setiap retak di dindingnya bercerita tentang masa lalunya. Apakah aku akan pernah kembali? Bisiknya pada ruangan yang sunyi. Dia mengambil wadah air dari ember di sudut ruangan, membasuh mukanya dengan air dingin yang menyegarkan. Di cermin kecil yang retak, terpantul wajahnya yang masih sembab karena semalam menangis. Matanya merah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Sebuah tekad keras mulai mengkristal di balik kesedihan itu. Saat fajar mulai menyingsing, Aji memutuskan untuk pergi. Dia mengambil tasnya dan melangkah keluar rumah untuk terakhir kalinya. Pintu kayu yang reot ditutupnya dengan perlahan, seolah-olah memberi hormat terakhir pada tempat yang pernah menjadi saksi seluruh hidupnya. Tiba-tiba, suara dari samping rumah membuatnya terkejut. Aji, kau benar-benar pergi. Aji menoleh dan melihat Bibi Rohana, adik dari almarhum ibunya, berdiri dengan mata berkaca-kaca. Perempuan paruh baya itu memegang bungkusan kecil dari kain. Bibi, kata Aji, suaranya tercekat. Aji, anakku. Bibi Rohana mendekat, tangannya gemetar menyodorkan bungkusan itu. Ini, sedikit nasi dan lauk.
untuk bekal di perjalanan. Dengan perasaan haru, Aji menerima bungkusan itu. Terima kasih, Bibi. Bibi Rohana memandangnya dengan penuh kasihan. Aji, maafkan kami. Maafkan Bibi. Kemarin di rapat, Bibi tidak bisa membelamu. Suro, dia sangat keras kepala. Dan keluarga lain. Bibi tidak perlu meminta maaf, potong Aji, mencoba tersenyum getir. Aji mengerti. Aji memang sudah menjadi beban terlalu lama. Jangan bilang begitu. Bibi itu berbisik, matanya menerawang. Kau anak dari kakak tersayangku. Andai saja suamiku masih hidup, pasti kami bisa menolongmu lebih. Mereka berdiri dalam hening sejenak. Hanya desau angin pagi yang bersiul melalui sela-sela daun pisang. Aji, Bibi Rohana memegang tangannya. Dengarkan Bibi. Di kota, kau harus hati-hati. Banyak orang jahat di sana. Jangan mudah percaya pada orang asing. Dan, jangan lupa sholat, ya. Aji mengangguk, tidak sanggup berkata-kata. Perhatian dari bibinya ini seperti setetes air di padang pasir yang gersang, mengharukan sekaligus menyedihkan, karena ini satu-satunya kehangatan yang dia dapat sebelum diusir dari kampung halamannya. Bibi Rohana. Tiba-tiba suara keras dari ujung jalan membuat mereka berdua kaget. Suro berdiri di sana dengan wajah masam. Kau mau membocorkan rahasia keluarga? Biarkan dia pergi. Sudahlah, Suro, jawab Bibi Rohana dengan suara lirih. Aji kan keponakan kita juga. Dia sudah dewasa, harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Hardik Suro sambil mendekat. Matanya menatap tajam ke arah Aji. Kau masih di sini? Aku pikir kau sudah pergi. Aji menunduk, menghindari tatapan tajam pamannya. Aji sedang bersiap, Paman. Suro mendekat, berdiri tepat di depan Aji. Ingat baik-baik kata-kataku kemarin. Jangan pulang sebelum kau sukses. Kami tidak mau melihat wajahmu lagi jika kau masih menjadi pengemis. Sudahlah, Suro, jangan terlalu keras, sahut Bibi Rohana. Diam, bentak Suro. Kau yang selalu memanjakannya. Lihat hasilnya, jadi pemalas. Aji mengangkat wajahnya, kali ini berani menatap langsung mata pamannya. Aji bukan pemalas, Paman. Aji hanya tidak seberuntung yang lain. Alasan, sergah Suro. Sekarang pergi, dan jangan coba-coba meminta uang pada siapapun di desa ini. Pergi dengan kemampuanmu sendiri. Dengan hati berat, Aji memeluk Bibi Rohana. Selamat tinggal, Bibi. Doakan Aji. Bibi Rohana menangis terseduh-seduh, memeluknya erat. Jaga dirimu, nak. Kalau susah sekali, pulang saja, ya? Bibi yang akan hadapi Suro. Tapi Suro sudah menarik lengan Aji. Cukup. Pergi sekarang. Aji melepaskan pelukan, mengambil tasnya yang sederhana. Dengan langkah berat, dia mulai berjalan meninggalkan rumahnya. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca, sakit dan berdarah-darah. Dia tidak berani menoleh ke belakang. Takut tekadnya akan runtuh jika melihat wajah Bibi Rohana yang sedang menangis atau rumah masa kecilnya untuk terakhir kali. Dia melewati jalan setapak yang biasa dilaluinya setiap hari, melewati sawah tempatnya dulu bekerja, melewati pohon mangga tempatnya dulu bermain dengan teman-teman masa kecil, melewati musola tempatnya dulu belajar mengaji. Setiap jengkal tanah desanya seolah berteriak memanggilnya untuk tetap tinggal. Tapi dia tahu dia sudah tidak diterima lagi. Sesampainya di ujung desa, dekat dengan hal tebus kecil yang sudah lapuk, Aji baru berani menoleh ke belakang. Desa Sukamaju masih terlihat samar-samar dalam kabut pagi, seperti lukisan indah yang tiba-tiba kehilangan warnanya. Matanya berkaca-kaca, tapi dia menahan tangisnya. Selamat tinggal, bisiknya pada kampung halamannya. Aku akan kembali. Dan saat itu terjadi, kalian semua akan melihat bahwa Aji bukanlah beban seperti yang kalian kira. Dia memutar badan, menghadap ke jalan raya yang membentang ke arah kota. Bus pertama sudah terlihat dari kejauhan, mendekat dengan lambat. Aji merogoh saku celananya, menghitung uang yang dia punya, beberapa lembar uang kertas lusuh yang dia kumpulkan dari sisa upah kerja serabutan selama ini.
Cukup untuk tiket bus dan mungkin bertahan beberapa hari di kota. Bus tua berwarna biru itu akhirnya berhenti di depannya. Pintu terbuka dengan bunyi mendecit. Aji menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa. Ini awal yang baru, gumamnya pada diri sendiri sebelum naik ke bus. Dia memberikan uang pada kondektur, lalu duduk di bangku dekat jendela. Saat bus mulai bergerak, dia memandang keluar jendela, menyaksikan desa Sukamaju perlahan-lahan menjauh, menjadi semakin kecil, hingga akhirnya hilang dari pandangan. Perjalanan panjang menuju ketidakpastian telah dimulai. Tapi di dalam hati Aji, sebuah api telah menyala. Api yang dinyalakan oleh rasa sakit pengkhianatan, dan dipelihara oleh tekad untuk membuktikan bahwa mereka semua salah tentang dirinya. Kota besar di depan sana mungkin menakutkan, tapi tidak lebih menakutkan daripada rasa ditolak oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Bus yang membawa Aji akhirnya tiba di terminal bus ibu kota setelah perjalanan 9 jam yang melelahkan. Saat pintu bus terbuka, gelombang suara, bau, dan kesibukan yang sama sekali asing menyergapnya bagai tembok tak terlihat. Suara klakson kendaraan yang tak henti-hentinya, teriakan para calo tiket, dan raungan mesin bus menjadi simfoni chaos yang membuat kepalanya pusing. Bau asap kendaraan bercampur dengan aroma makanan kaki lima dan bau busuk dari selokan yang tersumbat memenuhi udara, membuatnya sedikit mual. Dia turun dari bus dengan langkah gontai, tas kain lusuhnya tergenggam erat. Matanya membelalak melihat kerumunan manusia yang berlarian ke segala arah, masing-masing dengan tujuan yang jelas, sementara dia sendiri benar-benar tersesat dalam lautan manusia dan beton. Mau kemana, Bang? Tiba-tiba seorang lelaki bertubuh kekar mendekatinya. Butuh tiket? Butuh penginapan murah? Aji menggeleng, mencoba menghindar. Tidak, terima kasih. Saya hanya mencari tempat. Wah, baru pertama kali ke kota ya? Kata lelaki itu dengan senyum tak ramah. Hati-hati, banyak copet di sini. Mending saya antar saja, aman. Berapa ongkosnya? Tanya Aji dengan hati-hati. 50.000 saja, Bang. Saya antar ke tempat yang aman dan murah. Aji menghela napas. Uangnya sangat terbatas, dan 50.000 adalah hampir seperempat dari seluruh uang yang dia miliki. Maaf, tidak usah. Saya bisa jalan sendiri. Saat dia berbalik untuk pergi, tiba-tiba ada tarikan keras pada tasnya. Hei, copet! Teriak seseorang. Aji berputar dan melihat tas kainnya sudah robek, dan dompet kecil berisi sisa uangnya hilang. Lelaki yang tadi menawarkan jasa sudah menghilang di kerumunan. Dasar anak desa, gampang banget dikibulin, kata seorang penjaga keamanan terminal yang mendekat. Uangnya habis. Aji hanya bisa mengangguk. Lututnya terasa lemas. Semua uangnya, semua yang dia punya, hilang dalam sekejap. Pertama kali ke kota ya? Harus lebih hati-hati, kata penjaga itu sambil menggeleng. Sekarang mau ngapain? Punya keluarga di sini. Aji menggeleng. Mata mulai berkaca-kaca. Tidak punya siapa-siapa. Penjaga itu melihat wajahnya yang masih polos dan penuh keputusasaan. Negeri ini keras, nak. Tapi jangan menyerah. Cobalah cari kerja di pasar. Butuh kuli panggul di sana. Setidaknya untuk makan hari ini. Dengan petunjuk sekadarnya dari penjaga terminal itu, Aji berjalan kaki menuju pasar yang disebutkan. Setiap langkahnya terasa berat, bukan hanya karena lelah, tapi karena beban mental yang harus dipikulnya. Kota ini ternyata lebih kejam dari yang dia bayangkan. Gedung-gedung tinggi menjulang seolah menertawakannya, mobil-mobil mewah melintas dengan cueknya, dan orang-orang berlalu lalang tanpa peduli pada pemuda desa yang nyaris tak punya harapan ini. Sesampainya di pasar, keramaian dan bau menyengat kembali menyambutnya. Aroma ikan, daging, sayuran busuk, dan keringat bercampur menjadi satu. Dia melihat beberapa pria berkumpul di sudut pasar, menunggu panggilan kerja. Permisi, kata Aji pada seorang lelaki separuh baya yang duduk di atas karung. Saya dengar di sini butuh kuli panggul. Lelaki itu menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Baru datang? Lu pikir jadi kuli panggul gampang? Harus kuat, harus tahu seluk-beluk pasar. Saya kuat, bantah Aji. Di desa saya biasa bekerja keras.
Beda kerja di desa sama di sini, sahut lelaki lain. Di sini harus cepat, harus lincah, dan harus tahu cara nawar upah. Biar saya coba saja, pinta Aji. Tak lama kemudian, seorang pedagang berteriak, butuh 3 orang angkut karung beras. Kerumunan kuli langsung berebut maju. Aji yang belum berpengalaman tertinggal, terdorong sampai ke belakang. Dia melihat para kuli yang lebih berpengalaman langsung mendapat pekerjaan, sementara dia tetap berdiri dengan tangan hampa. Seharian penuh dia habiskan di pasar, hanya mendapat 1 pekerjaan, mengangkut sayuran dari truk ke kios seorang pedagang. Upahnya hanya cukup untuk membeli 2 buah roti dan sebotol air mineral. Susah ya dapat kerja? Tanya seorang kuli lain yang lebih tua saat mereka beristirahat di pinggir jalan. Aji mengangguk sambil mengunyah rotinya yang keras. Saya tidak tahu kota sekeras ini. Namanya juga hidup. Nak, kata lelaki tua itu. Saya dulu juga dari desa. Butuh waktu berbulan-bulan sampai bisa bertahan. Kau punya tempat tinggal? Aji menggeleng. Masih cari. Kalau mau, bisa ikut saya. Saya tinggal di emperan toko yang sepi. Lumayan untuk berteduh. Malam pertama Aji di kota dihabiskan di bawah emperan toko yang gelap dan dingin. Dia berbaring di atas kardus tipis, mendengarkan suara lalu lalang kendaraan dan terkadang suara tawa orang mabuk yang lewat. Dinginnya lantai beton merambat melalui kardus, membuatnya menggigil. Dia memandang langit malam yang tak terlihat karena tertutup gedung-gedung tinggi dan cahaya lampu kota. Di desa, bintang-bintang pasti sedang bersinar terang, gumamnya dalam hati. Dia merogoh saku bajunya, mengeluarkan foto orang tuanya yang sudah kusam. Dalam cahaya remang-remang dari lampu jalan, dia memandangi wajah orang tuanya. Maafkan Aji, ibu, ayah, bisiknya lirih. Aji gagal. Aji bahkan tidak bisa bertahan sehari di kota ini. Tapi kemudian dia teringat kata-kata pamannya, jangan pulang sebelum sukses. Kata-kata itu seperti cambuk yang menyakitkan, tapi juga seperti motivasi untuk terus bertahan. Tidak, gumamnya pada diri sendiri. Aku tidak akan menyerah. Aku harus membuktikan pada mereka semua. Dia memejamkan mata, mencoba tidur meski perutnya masih keroncongan dan tubuhnya menggigil kedinginan. Mimpi buruk tentang penolakan keluarganya berganti dengan mimpi buruk tentang kesulitan hidup di kota. Tapi di suatu tempat dalam hatinya, api tekad masih menyala, meski hanya berupa bara kecil yang nyaris padam. Esok hari akan membawa tantangan baru, dan Aji harus siap menghadapinya, sendiri, tanpa siapa-siapa, di kota yang begitu kejam pada para pendatang baru seperti dirinya. Hari ketiga Aji di kota terasa lebih menyiksa dari hari-hari sebelumnya. Lapar yang terus menggerogoti perutnya sudah menjadi teman setia, sementara dinginnya malam di emperan toko mulai terasa familiar dalam cara yang menyedihkan. Kerja sebagai kuli panggul di pasar hanya memberinya cukup uang untuk bertahan hidup, sekadar mengisi perut dengan makanan seadanya dan membeli air mineral. Tubuhnya yang biasanya kuat mulai terasa lemah. Pikirannya berkabut oleh keputusasaan yang semakin dalam. Pagi itu, dengan sisa tenaga yang ada, Aji berjalan menyusuri jalanan kota yang sudah ramai dengan kendaraan. Dia harus mencari tempat lain, mungkin peluang kerja yang lebih baik. Matanya scan setiap sudut, setiap papan lowongan yang mungkin terpasang. Tapi yang dia temui hanyalah penolakan, kami butuh yang berpengalaman, kamu terlalu muda, atau sekadar gelengan kepala tanpa penjelasan. Dalam keadaan letih dan pikiran yang tak fokus, Aji mencoba menyeberang jalan yang cukup ramai. Dia kurang memperhatikan lalu lintas, pikirannya masih tertuju pada bagaimana harus bertahan hidup hari ini. Tiba-tiba, suara klakson keras menyadarkannya. Sebuah mobil hitam yang mewah melaju dengan cepat tepat ke arahnya. Teriak Aji, tapi kakinya seperti tertanam di aspal. Braak, suara rem mendecit keras. Mobil itu berhenti hanya beberapa senti dari tubuhnya. Aji terjatuh ke aspal, lebih karena kaget daripada tertabrak. Jantungnya berdebar kencang, napasnya tersengal-sengal. Pintu mobil depan terbuka, seorang sopir berseragam turun dengan wajah panik. Dasar anak kurang ajar, nyebrang sembarangan. Tak lama kemudian, pintu belakang mobil terbuka. Seorang pria paruh baya dengan potongan rapi dan berkacamata turun dengan wajah khawatir. Apa kau baik-baik saja, nak? Tanyanya pada Aji,
Suaranya tenang namun penuh perhatian. Aji masih terduduk di aspal, gemetar. Saya baik-baik saja, Pak. Pria itu membantu Aji berdiri. Matanya memeriksa dengan cermat. Benar-benar tidak apa-apa? Tidak terasa sakit? Saya baik-baik saja, benar. Jawab Aji sambil membersihkan celananya yang kotor. Saya sangat menyesal, kata pria itu dengan tulus. Sopir saya mungkin agak terburu-buru. Saya Pak Joko. Boleh saya tahu namamu? Aji, Pak. Pak Joko memperhatikan pakaian Aji yang lusuh, tas kainnya yang robek, dan wajahnya yang pucat karena kelaparan. Sesuatu dalam mata Aji, semacam keteguhan di balik keputusasaan, membuatnya tertarik. Kau dari mana, Aji? Dan mau kemana pagi-pagi begini? Aji menunduk, malu. Saya dari desa, Pak. Sedang mencari kerja. Sendirian? Tidak ada keluarga di sini. Aji menggeleng, tak sanggup bercerita lebih banyak. Air mata sudah mulai menggenang di matanya, tapi dia tahan kuat-kuat. Pak Joko memandangnya dengan penuh simpati. Dia adalah pengusaha sukses yang sudah lama berkecimpung dalam bisnis properti, tapi dia tidak pernah kehilangan rasa kemanusiaannya. Ada sesuatu tentang Aji yang mengingatkannya pada dirinya sendiri dulu, seorang pemuda desa yang datang ke kota dengan impian besar dan kantong kosong. Baiklah, Aji, kata Pak Joko akhirnya. Karena tadi hampir terjadi kecelakaan, dan itu kesalahan kami. Bagaimana kalau saya beri kamu ganti rugi? Atau mungkin kamu butuh tumpangan ke suatu tempat? Aji menggeleng keras. Tidak perlu, Pak. Saya memang salah tidak hati-hati. Dan saya tidak butuh uang. Jawaban itu membuat Pak Joko terkesan. Di kota di mana hampir semua orang mengincar uang, ada seorang pemuda miskin yang menolak kompensasi dengan alasan yang jujur. Kalau begitu, kata Pak Joko sambil membuka dompetnya, setidaknya biar saya beri kamu sedikit untuk... Tidak, Pak, potong Aji dengan tegas. Saya tidak mau sedekah. Saya bisa cari kerja sendiri. Sopir Pak Joko yang berdiri di samping menggeleng. Bodoh sekali. Dikasih uang malah nolak. Pak Joko justru tersenyum. Dia menghargai sikap Aji. Kalau kau tidak mau uang, bagaimana dengan pekerjaan? Apakah kau mau bekerja? Mata Aji berbinar sejenak, tapi kemudian redup. Saya hanya tamat SMA, Pak, dan tidak punya keahlian khusus. Tidak masalah, kata Pak Joko. Rumah saya punya taman yang cukup luas. Butuh seseorang untuk merawatnya. Kau bisa kerja di kebun? Gajinya mungkin tidak besar, tapi cukup untuk hidup dan ada kamar kos di belakang rumah. Aji memandang Pak Joko dengan tak percaya. Sungguh, Pak? Tapi, kenapa Pak Joko mau menolong saya? Saya hanya orang asing. Pak Joko menghela napas. Aku juga dulu datang ke kota seperti kamu, tanpa siapa-siapa. Hanya bedanya, aku dulu lebih beruntung karena bertemu dengan seseorang yang memberiku kesempatan. Sekarang, mungkin giliranku untuk membalas budi. Tanpa pikir panjang, Aji mengangguk. Saya terima tawaran Pak Joko. Saya janji akan bekerja keras. Bagus, kata Pak Joko sambil membukakan pintu mobil. Ayo naik. Kita ke rumah saya. Sopirnya memprotes dengan berbisik. Pak, kita tidak tahu latar belakangnya. Bagaimana kalau dia? Diam, Sardi. Potong Pak Joko halus. Terkadang kita harus memberi kesempatan pada orang. Perjalanan ke rumah Pak Joko menjadi pengalaman pertama Aji naik mobil mewah. Dia duduk dengan kaku, takut mengotok tanjok kulit yang bersih. Melalui jendela, dia melihat bagian kota yang berbeda, jalanan lebar, rumah-rumah besar dengan pagar tinggi, dan lingkungan yang hijau dan bersih. Rumahku tidak jauh dari sini, kata Pak Joko sambil memperhatikan Aji yang terpana. Kau akan tinggal di kamar kosong di belakang rumah. Fasilitasnya sederhana, tapi bersih. Saya sangat berterima kasih, Pak, kata Aji dengan suara bergetar. Saya tidak tahu harus berkata apa. Kau tidak perlu berkata apa-apa. Cukup buktikan dengan kerja kerasmu. Sesampainya di rumah Pak Joko,
Aji hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rumah itu begitu besar dan indah, dengan taman luas yang ditanami berbagai bunga dan pohon. Seorang perempuan paruh baya, Bu Sari, istri Pak Joko, menyambut mereka di depan pintu. "Siapa ini, Joko?" tanyanya dengan penuh keheranan. "Ini Aji, sayang. Dia akan membantu merawat kebun kita dan tinggal di kamar belakang." Bu Sari memandang Aji dari ujung kepala sampai kaki, ekspresinya tidak terlalu ramah. "Kau yakin tentang ini, Joko? Kita tidak tahu apa-apa tentang dia." "Aji adalah pemuda baik," jawab Pak Joko dengan tenang. "Dan dia butuh kesempatan." Bu Sari menghela napas, lalu memandang Aji. "Kau bisa kerja? Tidak malas?" "Saya bisa, Bu," jawab Aji cepat. "Saya janji tidak akan mengecewakan." "Baiklah," kata Bu Sari dengan masih ragu. "Tapi ingat, kami tidak toleransi pada kemalasan atau ketidakjujuran." Pak Joko kemudian mengajak Aji ke belakang rumah, menunjukkan sebuah kamar kecil yang sederhana namun bersih. Ada kasur, lemari kecil, dan kamar mandi bersama. Bagi Aji, ini seperti istana. "Ini kamarmu," kata Pak Joko. "Besok kau bisa mulai kerja. Hari ini, istirahat dulu dan bersih-bersih. Makan siang nanti Bu Sari akan panggil." Setelah Pak Joko pergi, Aji berdiri di tengah kamar, masih tidak percaya dengan nasib baiknya. Dari hampir tertabrak mobil, kini dia punya pekerjaan dan tempat tinggal. Dia memegang foto orang tuanya yang masih tersimpan di saku. "Mungkin ini pertanda, Ibu, Ayah," bisiknya. "Mungkin ini jalan yang kalian buka untuk Aji." Dia bertekad tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Ini adalah titik balik, kesempatan untuk membuktikan bahwa dia bukan sekadar beban, bahwa dia bisa menjadi seseorang yang berguna. Dan yang terpenting, ini adalah langkah pertama menuju janjinya untuk kembali ke desa suatu hari nanti sebagai orang sukses. Keesokan harinya, Aji bangun sebelum matahari terbit. Semangatnya membara, campuran antara rasa syukur yang mendalam dan tekad untuk membuktikan bahwa Pak Joko tidak salah mempercayainya. Kamar kecil di belakang rumah itu, meski sederhana, adalah kemewahan terbesar yang pernah dia rasakan sejak meninggalkan desa. Kasur yang empuk, atap yang tidak bocor, dan selimut bersih. Hal-hal sederhana yang tiba-tiba terasa sangat berharga. Dia membersihkan kamarnya dengan teliti, merapikan tempat tidur, dan menyusun sedikit barang bawaannya di lemari kayu kecil. Saat dia keluar kamar, udara pagi yang segar menyambutnya. Taman luas Pak Joko tampak lebih indah dalam cahaya mentari pagi yang keemasan. Bunga-bunga bermekaran, rumput hijau teratur, dan pepohonan kecil tertata rapi. Tapi mata terlatih Aji yang terbiasa dengan pekerjaan di desa langsung melihat ada yang bisa diperbaiki. Beberapa bagian rumput tumbuh tidak merata, ada tanaman yang mulai layu, dan semak-semak perlu dipangkas. Sudah bangun pagi sekali, rupanya. Suara Pak Joko membuatnya terkejut. Pak Joko berdiri di teras belakang dengan cangkir kopi di tangan, masih mengenakan piyama. "Selamat pagi, Pak. Maaf kalau saya berisik," kata Aji dengan sigap. "Tidak, justru bagus. Kau antusias." Pak Joko tersenyum. "Sarapan sudah siap di dapur. Makan dulu sebelum mulai kerja." Di dapur, Bu Sari sedang menyiapkan telur dadar. "Duduklah," katanya singkat pada Aji. "Kau suka telur dadar?" "Suka sekali, Bu." "Terima kasih," jawab Aji sopan. Bu Sari meletakkan piring berisi nasi hangat, telur dadar, dan beberapa potong tempe goreng di depan Aji. "Makan yang cukup. Kerja di kebun butuh tenaga." Sambil makan, Aji memperhatikan betapa bersih dan rapinya dapur itu. Semuanya tertata dengan rapi, berbeda dengan dapur sederhana di desanya yang selalu berantakan. "Bu, kalau boleh tahu, tanaman apa saja yang ada di kebun?" tanya Aji penuh semangat. Bu Sari tampak agak terkejut dengan pertanyaannya. "Ada beberapa jenis bunga, mawar, melati, anggrek. Juga ada tanaman herbal seperti serai, jahe, kunyit, dan beberapa pohon buah kecil, jeruk dan jambu. Beberapa tanaman herbal itu kelihatannya kurang subur, Bu. Mungkin butuh pupuk khusus," ujar Aji dengan percaya diri. Bu Sari mengangkat alis. "Kau paham tanaman?"
Sedikit, Bu. Di desa dulu saya sering bantu-bantu di kebun. Setelah sarapan, Aji langsung menuju ke gudang kecil di samping rumah. Dia menemukan berbagai peralatan kebun yang cukup lengkap, cangkul, sekop, gunting pangkas, selang air, dan beberapa jenis pupuk. Dengan mata berbinar, dia mulai merencanakan pekerjaannya. Pertama, dia memeriksa setiap tanaman satu persatu. Beberapa mawar tampak terkena hama, beberapa bagian rumput tumbuh tidak merata, dan tanaman herbal memang terlihat kurang subur. Dia mengambil gunting pangkas dan mulai memotong ranting-ranting yang sudah kering dengan hati-hati. Tak lama kemudian, Pak Joko datang menghampiri. "Wah, kau sudah mulai rupanya." "Iya, Pak. Beberapa tanaman perlu perhatian khusus. Yang ini," Aji menunjuk ke deretan tanaman herbal, "mungkin butuh pupuk organik. Dan mawar-mawar ini ada yang terkena hama." Pak Joko mengamati dengan takjub. "Kau ternyata memang berbakat. Dulu yang merawat kebun ini hanya membersihkan dan menyiram saja. Saya punya usul, Pak. Bagaimana kalau kita buat sedikit kebun sayur di sudut yang masih kosong itu? Bisa tanam cabai, tomat, sawi. Lumayan untuk kebutuhan dapur." Ide itu langsung disambut antusias oleh Pak Joko. "Bagus sekali idenya. Kau bisa atur semuanya. Katakan saja apa yang kau butuhkan." Sepanjang hari, Aji bekerja tanpa kenal lelah. Tangannya yang sudah terbiasa dengan pekerjaan kasar di desa dengan lincah memangkas, menyiangi, dan merapikan tanaman. Dia tidak hanya melakukan pekerjaan yang diperintahkan, tapi juga memberikan sentuhan kreatif, membuat pola tertentu pada hamparan bunga, merapikan pinggiran rumput dengan presisi, dan bahkan memperbaiki sistem penyiraman yang agak macet. Saat makan siang, Bu Sari datang memanggil, "Aji, makan siang." Ketika Bu Sari melihat kondisi kebun yang sudah jauh lebih rapi, matanya terbelalak. "Astaga, kau mengerjakan semua ini sendirian?" Aji mengangguk sambil membersihkan keringat di dahinya. "Masih belum selesai sepenuhnya, Bu. Nanti sore saya lanjutkan lagi." Bu Sari yang awalnya skeptis mulai melunak. "Kau bekerja sangat keras. Ayo makan dulu, nanti lanjut lagi." Di meja makan, Bu Sari bahkan menyajikan es teh khusus untuk Aji. "Kau ternyata memang bisa diandalkan. Kebun itu belum pernah serapi ini sejak dulu." "Terima kasih, Bu. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik." Sore hari, ketika Pak Joko pulang dari kantor, dia langsung berkeliling kebun. Wajahnya menunjukkan kekaguman yang dalam. "Aji, ini luar biasa. Kau mengubah total tampilan kebun kita." "Terima kasih, Pak. Masih ada yang harus diselesaikan besok." "Tidak hanya itu," kata Pak Joko sambil menunjuk ke sudut kebun. "Apa yang kau lakukan pada area itu?" "Itu persiapan untuk kebun sayur, Pak. Besok saya mau beli bibitnya kalau boleh." "Tentu saja. Kau bisa minta uang pada Bu Sari untuk beli apa saja yang kau butuhkan." Malam itu, setelah seharian bekerja keras, Aji duduk di kamarnya yang sederhana. Rasanya lega sekali. Untuk pertama kalinya sejak datang ke kota, dia merasa dirinya berguna. Bukan sebagai beban, tapi sebagai seseorang yang bisa memberikan kontribusi. Tapi kemudian dia teringat kata-kata pamannya, "Kami tidak mau melihat wajahmu lagi jika kau masih menjadi pengemis." Kata-kata itu masih menyakitkan, tapi sekarang ada api baru yang membara dalam hatinya. "Aku akan menunjukkan pada kalian semua," bisiknya pada foto orang tuanya. "Aku bukan pengemis. Aku bisa bekerja keras dan menjadi sukses." Dia mengambil selembar kertas dan mulai membuat rencana, tidak hanya untuk kebun Pak Joko, tapi juga untuk masa depannya sendiri. Dia akan belajar, akan berkembang, dan akan membuktikan bahwa seorang anak desa yang diusir dari rumahnya bisa menjadi seseorang yang dihormati. Saat dia mematikan lampu dan berbaring, untuk pertama kalinya sejak datang ke kota, Aji tertidur dengan senyum kecil di wajahnya. Hari ini adalah awal yang baik, dan besok, dia akan bekerja lebih keras lagi. Minggu-minggu berlalu, dan kebun Pak Joko telah berubah di bawah sentuhan Aji. Yang awalnya hanya taman hias biasa, kini memiliki area kebun sayur yang produktif di sudutnya. Tomat merah merekah,
cabai rawit bergelantungan hijau dan merah, sawi hijau segar, dan berbagai tanaman herbal tumbuh subur. Bahkan Busari yang awalnya skeptis sekarang tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Suatu sore, ketika Aji sedang memperbaiki pagar kecil di sekeliling kebun sayur, Pak Joko mendatanginya dengan membawa 2 gelas es jeruk. "Istirahat sebentar, Aji. Cuaca cukup panas hari ini," kata Pak Joko sambil menyodorkan 1 gelas. "Terima kasih, Pak." Aji menerima gelas itu dengan senang hati. Keringat membasahi bajunya. "Melihat hasil kerjamu, aku jadi berpikir," kata Pak Joko sambil duduk di bangku taman. "Kau punya bakat yang tidak biasa. Tidak hanya untuk tanaman, tapi juga untuk hal-hal teknis. Lihat saja sistem penyiraman yang kau perbaiki, lebih efisien sekarang." Aji tersipu. "Saya hanya suka memperhatikan detail, Pak." "Detail itulah yang membuat perbedaan," sahut Pak Joko. "Omong-omong, apa kau punya cita-cita? Impian yang ingin kau raih?" Aji menunduk. Gelas es jeruk di tangannya berembun. Saya ingin membuktikan pada keluarga saya bahwa saya bukan beban. Dan, saya sebenarnya tertarik dengan mesin, Pak. Dulu di desa, saya sering bantu perbaiki mesin pompa air dan motor tetangga." Pak Joko mengangguk penuh minat. "Mesin? Kenapa tidak kau kembangkan bakat itu?" "Biaya kursus mahal, Pak. Dan saya harus bekerja." "Aku punya usul," kata Pak Joko setelah berpikir sejenak. "Bagaimana kalau kau ikut kursus kilat mekanik di sore hari? Ada tempat kursus tidak jauh dari sini. Aku yang akan biayai." Mata Aji berbinar, tapi kemudian redup. "Saya tidak bisa menerima begitu saja, Pak. Sudah terlalu banyak kebaikan yang Bapak berikan." "Ini bukan sedekah, Aji," tegas Pak Joko. "Ini investasi. Jika kau jadi mekanik yang handal, kau bisa membuka bengkel sendiri. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti kau bisa jadi partner bisnisku." Busari yang sedang menyiram bunga mendekati mereka. "Dengar-dengar soal kursus mekanik? Ide bagus itu. Tempat kursusnya dekat, hanya 3 kali seminggu di sore hari." Tapi Aji masih ragu. "Bagaimana dengan pekerjaan di kebun? Kau sudah membuat kebun ini begitu rapi sehingga tidak butuh perawatan intensif setiap hari," jawab Busari. "Kau bisa atur waktunya." Akhirnya, Aji setuju. Kursus dimulai minggu berikutnya. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, setelah menyelesaikan pekerjaan kebun di pagi hari, Aji berjalan kaki ke pusat pelatihan mekanik yang letaknya sekitar 2 km dari rumah Pak Joko. Hari pertama kursus, Aji merasa sedikit minder. Sebagian besar peserta lain sudah memiliki dasar-dasar mekanik, sementara dia benar-benar mulai dari nol. Tapi ketekunannya yang luar biasa membuatnya cepat mengejar ketertinggalan. "Perhatikan baik-baik," kata instrukturnya, Pak Rudi, suatu sore. "Ini adalah sistem pembakaran mesin motor. Bagian yang paling sering bermasalah." Aji memperhatikan dengan saksama, matanya tidak lepas dari setiap gerakan Pak Rudi. Tangannya yang sudah terbiasa dengan alat-alat kebun sekarang memegang kunci Inggris dan obeng dengan penuh keyakinan. "Hebat, Aji," puji seorang peserta lain. "Kau cepat sekali menangkapnya." "Aji memang berbakat," sahut Pak Rudi. "Dia memiliki feeling yang bagus untuk mesin." Sementara itu, di rumah Pak Joko, perkembangan Aji menjadi bahan pembicaraan hangat. "Dia berbeda dengan pekerja kita yang dulu," kata Busari pada suaminya saat makan malam. "Aji tidak hanya bekerja, tapi juga berpikir. Dia selalu mencari cara untuk memperbaiki sesuatu." Pak Joko tersenyum bangga. "Aku tahu dari awal dia spesial. Ingat, dulu dia menolak uang yang aku tawarkan? Itu menunjukkan karakter. Dia juga hemat. Uang yang kita berikan untuk belanja bibit dan peralatan, selalu dia gunakan dengan tepat. Bahkan sering kembali sisa. Mungkin ini saatnya kita beri dia tantangan lebih besar," usul Pak Joko. Keesokan harinya, Pak Joko memanggil Aji ke ruang kerjanya. "Aji, bagaimana progres kursusnya?" "Sangat baik, Pak. Minggu ini kami belajar tentang sistem kelistrikan motor." "Bagus." Pak Joko mengambil amplop dari laci mejanya.
Ini ada sesuatu untukmu. Aji membuka amplop itu dengan hati-hati. Isinya sejumlah uang yang cukup besar. Pak, ini. Aji terkejut. Itu bukan hadiah, jelas Pak Joko. Itu pinjaman modal. Untuk membuka bengkel kecil-kecilan. Kau bisa mulai dari garasi samping rumah. Aku sudah lihat bakatmu, dan aku percaya kau bisa. Aji sama sekali tidak menyangka. Tangannya gemetar memegang amplop itu. Tapi, ini terlalu banyak, Pak. Dan saya belum siap. Kau lebih siap dari yang kau kira, kata Pak Joko dengan meyakinkan. Kau sudah punya skill dasar, punya semangat, dan yang paling penting, punya integritas. Aku yakin kau akan sukses. Malam itu, Aji tidak bisa tidur. Dia duduk di kamarnya, memandangi uang pinjaman itu dan katalog peralatan bengkel yang diberikan tempat kursus. Ini adalah kesempatan yang tidak pernah dia impikan. Tapi di balik kegembiraan, ada ketakutan, takut gagal, takut mengecewakan Pak Joko. Dia mengambil foto orang tuanya dari meja samping tempat tidur. Ibu, ayah, bisiknya. Ini kesempatan besar untuk Aji. Tolong beri kekuatan pada Aji untuk tidak menyia-nyiakannya. Keesokan paginya, dengan tekad yang membaja, Aji menemui Pak Joko. Saya terima pinjaman ini, Pak. Dan saya janji akan mengembalikan setiap rupiahnya. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Bapak. Bagus. Pak Joko bertepuk tangan. Mulai besok, garasi samping itu jadi milikmu. Beli peralatan yang kau butuhkan, dan mulailah usahamu. Perjalanan Aji dari pemuda desa yang diusir menjadi calon pengusaha bengkel telah dimulai. Benih kebaikan yang ditanam Pak Joko mulai bertunas, dan dengan ketekunan serta kerja keras, suatu hari nanti akan berbuah manis. Buah yang tidak hanya akan mengubah hidup Aji, tapi juga membuktikan pada semua orang yang pernah meragukannya bahwa mereka salah. Garasi samping rumah Pak Joko yang biasanya hanya menjadi tempat penyimpanan barang-barang bekas, kini telah berubah wajah. Setelah seminggu membersihkan dan menata, Aji berhasil menciptakan ruangan yang fungsional untuk bengkel pertamanya. Dinding dicat ulang dengan warna putih bersih, lantai dibersihkan hingga berkilau, dan berbagai peralatan bengkel baru tertata rapi di rak-rak besi. Sebuah papan kecil bertuliskan, Bengkel Aji Motor, tergantung sederhana di depan garasi. Hari pertama bengkel dibuka, Aji berdiri di depan garasi dengan perasaan campur aduk, antara gugup, bangga, dan takut. Dia sudah menyebarkan selebaran ke tetangga sekitar dan memasang iklan kecil di media sosial. Tapi sepanjang pagi, tidak ada satupun pelanggan yang datang. Gugup? Tanya Pak Joko yang mendekat sambil membawa 2 cangkir kopi. Sedikit, Pak. Aku Aji dengan jujur. Bagaimana jika tidak ada yang datang? Bisnis butuh waktu, nak. Yang penting kau siap ketika pelanggan pertama datang. Tepat saat itu, seorang pemuda mengendarai motor tua yang bunyinya memekakan telinga mendekat. Permisi, ini bengkel baru ya? Motor saya bunyinya aneh nih. Inilah saat yang ditunggu-tunggu Aji. Dengan jantung berdebar kencang, dia menyambut pelanggan pertamanya. Boleh saya cek, Mas? Selama 2 jam berikutnya, Aji dengan teliti memeriksa motor tua itu. Pak Joko mengamati dari kejauhan, tersenyum melihat konsentrasi dan ketekunan Aji. Akhirnya, Aji menemukan masalahnya, ring piston yang sudah aus. Mas, ini perlu ganti ring piston. Kalau tidak, nanti bisa rusak lebih parah, jelas Aji. Berapa harganya? Tanya pemuda itu dengan wajah was-was. Aji menghitung dengan cepat. Dengan parts dan jasa, total 400.000, Mas. Wah, mahal amat. Di bengkel lain cuma 350.000. Aji sedikit grogi. Ini adalah ujian pertama dalam bernegosiasi. Tapi dia ingat nasihat Pak Joko, jangan takut meminta harga yang wajar untuk kualitas kerja yang baik. Mas, parts yang saya gunakan kualitas premium. Dan garansi 1 bulan. Kalau ada masalah, bisa langsung kembali ke sini. Pemuda itu berpikir sejenak. Oke deh, kapan selesainya? Besok sore, Mas. Biar saya kerjakan dengan teliti. Setelah pelanggan pertama pergi, Aji langsung bekerja.
Tangannya yang sudah terlatih di kursus mekanik dengan cekatan membongkar mesin motor. Dia bekerja dengan penuh perhatian pada setiap detail, membersihkan setiap bagian sebelum dipasang kembali. Sore harinya, Bu Sari datang membawa makanan. "Bagaimana hari pertamamu?" "Alhamdulillah, ada satu pelanggan, Bu," jawab Aji sambil terus fokus pada pekerjaannya. "Kau belum makan siang?" tanya Bu Sari melihat makanan yang dia bawa pagi tadi masih utuh. "Aduh, lupa, Bu. Saya terlalu asyik bekerja." Bu Sari menggeleng-geleng kepala. "Bekerja itu baik, tapi jangan lupa makan. Nanti sakit." Hari berikutnya, ketika pemuda itu datang mengambil motornya, wajahnya berbinar. "Wah, mesinnya jadi halus sekali. Dan bunyinya sudah tidak berisik lagi. Sudah saya tune up juga, Mas. Sekarang lebih irit bahan bakar." Pemuda itu membayar dengan senang hati, bahkan memberi tips. "Nanti saya kasih tahu teman-teman tentang bengkelmu." Kata-kata itu menjadi kenyataan. Dalam 2 minggu, pelanggan Aji mulai berdatangan, mulai dari tetangga sekitar sampai teman-teman dari peserta kursus mekaniknya. Reputasinya sebagai mekanik yang teliti dan jujur mulai tersebar. Suatu hari, seorang wanita paruh baya datang dengan wajah cemas. "Pak, motor saya tiba-tiba mati di jalan. Bisa tolong diperiksa?" Aji segera memeriksa. Setelah setengah jam, dia menemukan masalahnya, kabel busi yang putus. "Ini kecil saja masalahnya, Bu. Cuma kabel busi putus. Tidak saya kenakan biaya." Wanita itu terkejut. "Loh, tapi kan sudah Bapak perbaiki." "Iya, Bu. Tapi ini hanya sedikit waktu dan tidak pakai parts." "Tidak apa-apa." Kedermawanan Aji berbuah manis. Esok harinya, wanita itu kembali dengan membawa 4 orang temannya yang semuanya membutuhkan servis motor. "Ini mekanik yang jujur," katanya pada teman-temannya. Bulan pertama berjalan, Aji sudah memiliki pelanggan tetap. Dia bahkan mulai merekrut seorang helper, pemuda dari kampung sebelah yang juga baru merantau ke kota. "Kau sudah berkembang pesat," puji Pak Joko suatu sore ketika mengunjungi bengkel. "Aku perhitungannya, dalam 6 bulan kau sudah bisa melunasi pinjaman itu." "Berkat bimbingan Bapak," jawab Aji rendah hati. "Bukan karena aku, Nak. Ini karena kerja keras dan integritasmu." Malam itu, setelah menutup bengkel, Aji menghitung pemasukan pertamanya. Cukup untuk membayar sewa tempat. Meski Pak Joko tidak meminta, Aji bersikap membayar, membeli parts baru, dan masih ada sisa untuk ditabung. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa mandiri secara finansial. Dia mengambil buku catatan kecil dan mulai menulis rencana pengembangan bengkel. Mimpi yang dulu terasa mustahil, kini perlahan mulai terwujud. Tapi yang paling membahagiakan adalah rasa percaya diri yang kembali tumbuh. Keyakinan bahwa dia memang bisa menjadi seseorang yang berguna, bahwa dia bukan beban seperti yang dituduhkan keluarganya. Sambil memandangi bintang dari jendela kamarnya, Aji berbisik, "Suatu hari nanti, aku akan kembali ke desa. Dan saat itu terjadi, mereka semua akan melihat." 6 bulan telah berlalu sejak bengkel Aji Motor pertama kali membuka pintunya. Dari sekadar garasi samping, kini bengkel itu telah berkembang menjadi usaha yang cukup diminati. Aji bahkan sudah mempekerjakan 2 karyawan tetap, Budi, helper pertama yang setia, dan Rina, yang menangani administrasi dan keuangan. Reputasinya sebagai mekanik yang jujur dan teliti telah menyebar hingga ke beberapa wilayah di sekitarnya. Suatu Senin pagi, suasana bengkel seperti biasa ramai dengan suara mesin dan obrolan para mekanik. 3 motor sedang dalam proses servis, dan beberapa pelanggan menunggu di area tunggu yang sederhana. "Bos, kita perlu tambah stok kampas rem merek Orion," lapor Budi sambil mencatat di clipboard. "Ini sudah hampir habis." Aji mengangguk, sambil terus memeriksa sistem injeksi pada motor Matic terbaru. "Oke, nanti siang saya yang beli. Sekarang tolong bantu selesaikan motor Pak Didi dulu. Dia butuh cepat." Suasana yang tadinya harmonis tiba-tiba terusik ketika seorang pria parubaya dengan wajah masam masuk ke bengkel, mendorong motornya yang terlihat masih baru. "Yang punya bengkel mana?" teriaknya dengan suara menggelegar. "Saya yang punya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?"
Aji mendekat dengan sikap ramah. "Ini motor saya," hardik pria itu. "Seminggu yang lalu saya servis di sini, ganti piston. Sekarang mesinnya jadi bunyi lebih keras lagi." Katanya di sini jujur, ternyata cuma omong kosong. Beberapa pelanggan yang sedang menunggu mulai memperhatikan dengan penuh minat. Aji tetap tenang. "Bapak baik-baik saja? Boleh saya lihat bon servisnya?" "Ini bonnya," lempar pria itu selembar kertas. "Lihat sendiri. 3 hari setelah servis, mesinnya mulai berisik. Kemarin sama sekali mogok di jalan." Aji memeriksa bon tersebut. Memang ada catatan penggantian piston seminggu yang lalu. "Boleh saya periksa motornya, Pak?" "Periksa saja. Tapi saya mau bukti, bukan janji." Dengan sabar, Aji mulai memeriksa motor tersebut. Beberapa menit kemudian, alisnya berkerut. "Bapak, ini menarik. Piston yang dipasang di sini bukan merek yang saya gunakan. Saya selalu pakai merek Honda orisinal. Tapi yang ini..." "Jangan cari alasan. Kalian semua sama saja. Cari untung dengan menipu konsumen." Salah seorang pelanggan tetap yang kebetulan sedang menunggu motornya diservis ikut angkat bicara. "Saya sudah langganan 6 bulan di sini. Tidak pernah ada masalah. Pasti ada kesalahpahaman." "Apa kesalahpahaman? Ini buktinya," bentak pria itu lagi. Aji mengambil napas dalam-dalam. "Bapak, boleh tahu siapa nama mekanik yang menangani motor Bapak?" "Masa lupa? Itu dia." Tunjuk pria itu ke arah Budi yang sedang bekerja di sudut. Budi langsung membeku, wajahnya pucat. Saya tidak ingat, bos." Aji memandang Budi dengan tajam, lalu kembali ke motor yang bermasalah. "Bapak, saya punya solusi. Saya akan ganti piston ini dengan yang orisinal, gratis. Dan saya beri garansi tambahan 1 bulan. "Gratis? Lalu kerugian saya? Saya harus naik taksi 3 hari ini." "Baik, saya akan ganti rugi biaya transportasi Bapak selama 3 hari. Total 500.000. Cukup." Pria itu tampak kehilangan kata-kata. Kau serius?" "Sangat serius. Tapi izinkan saya memeriksa buku servis motor Bapak dulu." Setelah insiden itu reda dan pelanggan yang marah tadi pergi dengan puas, Aji mengumpulkan semua karyawannya. "Budi, saya perlu kejujuranmu," kata Aji dengan suara tegas tapi tidak marah. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Budi menunduk, tangannya gemetar. "Maaf, bos. Waktu itu, stok piston orisinal habis. Tapi ada sales nawarin merek tiruan dengan harga separuh. Saya pikir, tidak apa-apa pakai yang tiruan." "Apa kau tidak tahu risiko menggunakan parts palsu?" tanya Aji dengan nada kecewa. "Saya tahu, bos. Tapi, saya butuh uang. Ibu saya di kampung sakit, butuh biaya berobat." Aji menghela napas panjang. "Budi, aku mengerti kesulitanmu. Tapi kejujuran adalah modal kita. Sekali kita menipu pelanggan, reputasi yang sudah kita bangun susah payah bisa hancur dalam sekejap. Saya benar-benar menyesal, bos. Aku akan potong gajimu bulan ini untuk menutup kerugian tadi. Tapi ini peringatan terakhir. Jika terjadi lagi, aku terpaksa harus memecatmu." Malam itu, Pak Joko datang ke bengkel. "Aku dengar ada masalah hari ini." Aji menceritakan seluruh kejadian dengan jujur. "Saya sedih, Pak. Tapi saya juga mengerti keadaan Budi." "Kau mengambil keputusan yang tepat," puji Pak Joko. "Bisnis itu seperti membangun rumah. Butuh waktu lama untuk membangunnya, tapi hanya perlu sesaat untuk meruntuhkannya. Yang membuat saya khawatir, ini bisa menjadi awal dari masalah yang lebih besar. Bagaimana jika ada pelanggan lain yang mengalami hal serupa?" "Kau perlu sistem yang lebih baik," usul Pak Joko. "Catat setiap parts yang digunakan, buat sistem kontrol kualitas, dan beri pelatihan lebih pada karyawanmu." Keesokan harinya, Aji menerapkan sistem baru. Setiap parts yang digunakan harus dicatat dengan nomor seri, dan ada checklist quality control sebelum motor diserahkan ke pelanggan. Dia juga mengadakan pelatihan kecil-kecilan untuk Budi dan karyawan lainnya,
tentang pentingnya menggunakan parts orisinal. Beberapa hari kemudian, pria yang marah itu kembali, kali ini dengan membawa 2 temannya yang ingin servis motor. "Saya datang untuk berterima kasih," katanya pada Aji. "Setelah pistonnya diganti, motor saya justru lebih enak daripada waktu baru beli. Dan yang saya hargai adalah sikap Bapak yang bertanggung jawab." "Kami memang berkomitmen untuk memberikan yang terbaik pada pelanggan," jawab Aji dengan rendah hati. Insiden itu justru menjadi berkah terselubung. Cerita tentang bagaimana Aji menangani keluhan pelanggan dengan profesional dan bertanggung jawab menyebar dengan cepat. Dalam sebulan berikutnya, pelanggan bengkelnya meningkat drastis. Suatu malam, Aji menulis di buku hariannya, "Hari ini aku belajar bahwa reputasi dibangun bukan dari tidak pernah melakukan kesalahan, tapi dari bagaimana kita memperbaiki kesalahan tersebut. Kepercayaan pelanggan adalah harta yang paling berharga." Dia melihat foto orang tuanya di meja kerjanya. "Ibu, ayah, mungkin kalian tidak percaya, tapi anak kalian yang dulu dianggap beban, sekarang belajar menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Luka akibat pengusiran dari desa masih ada, tapi sekarang ada kebanggaan baru yang tumbuh. Kebanggaan karena bisa melalui ujian dengan integritas, dan keluar sebagai pemenang yang lebih bijaksana." Setelah insiden parts palsu yang hampir merusak reputasinya, Aji melakukan perubahan signifikan dalam mengelola bengkelnya. Dia membuat sistem yang lebih transparan dan terstruktur, memastikan setiap tahap pekerjaan tercatat rapi dan bisa dipertanggungjawabkan. Setiap motor yang masuk diberi form servis detail, dilengkapi foto sebelum dan sesudah perbaikan. Parts yang digunakan harus melalui proses verifikasi, dan hanya merek terpercaya yang disetujui. Suatu pagi, Aji mengumpulkan semua karyawannya untuk briefing rutin. "Kita harus belajar dari kesalahan kemarin. Mulai hari ini, setiap parts yang akan digunakan harus disetujui oleh saya atau Rina terlebih dahulu." Budi yang masih merasa bersalah mengangguk sungguh-sungguh. "Saya janji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi, Bos." "Kepercayaan pelanggan adalah segalanya," tekankan Aji. "Lebih baik kita dapat sedikit untung tapi punya reputasi baik, daripada dapat untung besar tapi kehilangan kepercayaan." Beberapa hari kemudian, manfaat dari sistem baru itu mulai terlihat. Seorang pelanggan wanita datang dengan wajah cerah. "Pak Aji, saya sangat puas dengan servis di sini. Sekarang ada foto sebelum dan sesudah, jadi saya tahu betul apa yang diganti pada motor saya. Kami berusaha memberikan yang terbaik, Bu," jawab Aji sambil tersenyum. Tak lama setelah itu, sebuah taksi online berhenti di depan bengkel. Sopirnya yang masih muda turun dengan wajah cemas. "Bang, bisa bantu? Motor saya sering mogok tiba-tiba. Ini sumber penghasilan saya." Aji segera memeriksa. Setelah setengah jam, dia menemukan masalahnya, karburator yang sudah tua dan perlu diganti. "Mas, ini harus ganti karburator. Biayanya sekitar 600.000. Wajah sopir itu langsung pucat. "Wah, segitu? Uang segitu untuk biaya anak sekolah anak saya?" Aji berpikir sejenak. "Begini, Mas. Saya ada karburator bekas yang masih bagus. Bisa saya pasangkan dengan harga 200.000 saja." "Sungguh? Tapi apakah aman?" "Saya jamin kualitasnya. Dan saya beri garansi 2 minggu. Jika ada masalah, bisa langsung kembali." Sopir itu akhirnya setuju. Esok harinya, dia kembali dengan wajah berseri-seri. "Motor jadi enak banget, Bang. Lebih irit juga. Terima kasih banyak." Kisah tentang bengkel yang tidak hanya jujur tapi juga memahami kondisi pelanggan mulai tersebar di komunitas sopir ojek online. Dalam 2 minggu, puluhan sopir ojek online menjadi pelanggan tetap bengkel Aji Motor. Pak Joko yang mengamati perkembangan ini suatu sore berkata, "Kau tidak hanya memperbaiki motor, tapi juga membangun hubungan dengan pelanggan. Itu yang membuat bisnismu berbeda." "Saya hanya ingat nasihat Bapak," jawab Aji. "Bisnis yang baik adalah yang bisa memecahkan masalah orang lain." Bulan berikutnya, Aji mendapat kejutan yang tidak terduga. Seorang YouTuber otomotif terkenal datang ke bengkelnya. "Permisi, saya Andi dari channel Otomotif TV. Saya dengar tentang bengkel ini dari beberapa subscriber yang merekomendasikan." Aji yang sedikit gugup menyambutnya. "Ada yang bisa saya bantu?"
Mas. Saya ingin membuat video tentang bengkel-bengkel unik di Jakarta. Boleh saya dokumentasikan cara kerja di sini? Selama 2 hari, kru Andi merekam aktivitas di bengkel Aji. Mereka mengabadikan proses servis yang teliti, sistem administrasi yang rapi, dan yang paling penting, testimoni pelanggan yang puas. Ketika video itu tayang seminggu kemudian, dampaknya luar biasa. Telepon di bengkel Aji tidak berhenti berdering, dan antrean motor yang perlu diservis memanjang hingga ke jalan. "Bos, kita kewalahan," lapor Rina suatu pagi. "Ada 15 motor yang antre, padahal kapasitas kita maksimal 10 motor per hari." Aji segera mengambil inisiatif. "Kita buat sistem appointment. Pelanggan harus daftar dulu, jadi tidak perlu antre lama-lama. Dan untuk pelanggan yang darurat, kita sediakan 2 slot khusus setiap hari." Keputusan itu justru semakin meningkatkan reputasi bengkel. Pelanggan menghargai keteraturan dan efisiensi waktu yang ditawarkan. 2 bulan setelah video YouTuber itu tayang, omzet bengkel Aji Motor meningkat 3 kali lipat. Aji bahkan bisa melunasi seluruh pinjaman pada Pak Joko lebih cepat dari perkiraan. "Selamat, Aji," kata Pak Joko ketika menerima pelunasan terakhir. "Aku bangga padamu. Tidak banyak orang seusiamu yang bisa secepat ini membangun bisnis yang solid." "Semua berkat bimbingan Bapak," jawab Aji dengan mata berkaca-kaca. "Tanpa kesempatan yang Bapak berikan, mungkin sampai sekarang saya masih jadi kuli panggul di pasar." Malam itu, Aji duduk sendirian di bengkelnya yang sudah sepi. Dia melihat sekeliling, peralatan yang lengkap, mesin-mesin yang tertata rapi, dan sertifikat-sertifikat pelatihan yang terpajang di dinding. Dari hanya seorang pemuda desa yang diusir keluarganya, kini dia memiliki bisnis yang dikagumi banyak orang. Dia mengambil buku tabungannya dan melihat angka yang tercantum di sana. Cukup untuk membeli rumah kecil di desa, atau untuk memulai cabang kedua. Tapi yang paling membahagiakan adalah rasa percaya diri yang kini menyala-nyala dalam dirinya. "Aku akan buka cabang," gumamnya dengan tekad. "Dan suatu hari nanti, aku akan kembali ke desa dengan kepala tegak." Dia menatap foto orang tuanya yang selalu dia simpan di meja kerja. "Ibu, ayah, lihatlah. Anak kalian tidak menyerah. Anak kalian berhasil membuktikan bahwa dia bukan beban." Kesuksesan yang mulai diraih Aji bukan hanya tentang uang, tapi tentang pengakuan atas kerja keras dan integritasnya. Dan yang paling penting, ini adalah pembuktian pada dirinya sendiri bahwa dia layak untuk sukses, bahwa dia pantas untuk bermimpi besar. Dengan semangat baru, Aji mulai merencanakan langkah selanjutnya, ekspansi bisnis dan, yang paling dia tunggu-tunggu, kepulangan yang penuh kemenangan ke desa yang dulu mengusirnya. 2 tahun telah berlalu sejak Aji pertama kali menginjakan kaki di kota dengan tas lusuh dan hati yang hancur. Kini, bengkel Aji Motor telah bertransformasi dari sekadar garasi samping rumah Pak Joko menjadi bisnis yang mapan dengan 3 cabang di lokasi strategis. Cabang utama masih berada di lokasi semula, tetapi telah mengalami perluasan yang signifikan, menempati 2 ruko yang disatukan. Suatu pagi yang cerah, Aji memimpin rapat rutin bulanan dengan manajer ketiga cabangnya. Di ruang meeting kecil yang tertata rapi di lantai 2 cabang utama, terkumpullah Budi yang kini menjadi manajer cabang utama, Rina yang menangani keuangan dan administrasi untuk seluruh cabang, serta 2 manajer cabang baru, Ari dari cabang kedua dan Sari dari cabang ketiga. "Pertama-tama, saya ingin apresiasi kinerja tim kita bulan lalu," buka Aji dengan senyum bangga. "Kita berhasil mencatatkan pertumbuhan 30% dibanding bulan sebelumnya, dan untuk pertama kalinya, omzet kita mencapai angka 1 miliar. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Budi, yang dulu hampir merusak reputasi bengkel, kini menjadi salah satu karyawan paling berharga. Ini berkat sistem standar operasional yang Bos Aji terapkan. Pelanggan merasa dilayani dengan sama baiknya di semua cabang. Tapi pertumbuhan juga membawa tantangan baru, timpal Rina sambil membuka laptopnya. Kita mulai kesulitan mengontrol kualitas parts di semua cabang. Butuh sistem distribusi yang lebih terpusat. Aji mengangguk, mencatat poin tersebut. Bagus. Itu akan jadi proyek kita bulan depan. Kita akan buat gudang pusat untuk parts. Setelah rapat, Pak Joko datang mengunjungi bengkel. Wajahnya selalu berseri setiap kali melihat perkembangan bisnis Aji. Aji, ada waktu sebentar? Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan.
kata Pak Joko. Mau kemanapun, saya siap menemani Bapak. Mereka pergi ke sebuah kafe kecil tak jauh dari bengkel. Setelah memesan kopi, Pak Joko mengeluarkan beberapa dokumen dari tasnya. Aji, dalam 2 tahun ini, aku mengamati perkembanganmu. Tidak hanya bisnismu yang tumbuh, tapi juga dirimu sebagai pemimpin. Kau sudah melunasi semua pinjamanku lebih cepat, membuka 3 cabang, dan yang paling penting, tetap mempertahankan integritasmu. Bapak terlalu baik. Semua ini tidak akan mungkin tanpa bimbingan Bapak. Kali ini, aku ingin menawarkan sesuatu yang berbeda, kata Pak Joko serius. Aku ingin menginvestasikan sebagian dana ke bisnismu. Bukan sebagai pinjaman, tapi sebagai partner. Aji terkejut. Bapak serius? Sangat serius. Dengan modal tambahan, kau bisa mempercepat ekspansi. Mungkin buka bengkel khusus untuk motor listrik, atau buka training center untuk mekanik muda. Mata Aji berbinar mendengar ide-ide tersebut. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ini kehormatan besar bagi saya. Jangan jawab sekarang. Pertimbangkan baik-baik. Diskusikan dengan timmu. Sepulang dari kafe, Aji mengumpulkan manajer-manajernya lagi. Dia menyampaikan tawaran Pak Joko dengan jujur. Menurut kalian, bagaimana? Tanya Aji pada timnya. Budi yang pertama angkat bicara. Menurut saya, ini kesempatan emas. Dengan modal Pak Joko, kita bisa berkembang lebih cepat. Tapi Rina lebih hati-hati. Tapi kita harus pastikan kita tidak kehilangan kendali atas bisnis kita. Prinsip dan nilai-nilai yang sudah kita bangun jangan sampai tergadaikan. Setelah diskusi panjang, Aji memutuskan untuk menerima tawaran Pak Joko, tapi dengan syarat khusus. Esok harinya, dia menemui Pak Joko lagi dengan membawa draft proposal. Bapak, saya menerima tawaran Bapak, tapi saya punya beberapa syarat, kata Aji dengan percaya diri. Syarat? Mari kita dengar. Pertama, saya ingin tetap sebagai decision maker utama untuk operasional sehari-hari. Kedua, nilai-nilai integritas dan pelayanan pelanggan harus tetap menjadi prioritas. Ketiga, 20% keuntungan akan kita alokasikan untuk program pelatihan mekanik muda dari keluarga kurang mampu. Pak Joko tersenyum bangga. Aji, kau tidak berubah. Masih sama dengan pemuda yang dulu menolak uangku karena tidak mau menerima sedekah. Syarat-syaratmu justru membuatku semakin yakin untuk berinvestasi. Mereka berjabat tangan erat, menandai awal kemitraan baru. Dalam sebulan, dana investasi Pak Joko mulai digunakan untuk mengembangkan bisnis. Aji membuka bengkel khusus motor listrik, salah satu yang pertama di wilayahnya, dan mendirikan Aji Motor Training Center yang menawarkan pelatihan gratis bagi pemuda kurang mampu. Suatu sore, ketika Aji sedang mengawasi renovasi training center, seorang pemuda mendekatinya dengan malu-malu. Permisi, Pak Aji. Saya dari desa, baru seminggu di kota. Saya dengar ada program pelatihan gratis di sini. Wajah pemuda itu mengingatkan Aji pada dirinya sendiri 2 tahun lalu. Penuh ketakutan namun masih menyimpan harapan. Ya, betul. Silakan daftar di dalam. Di sana ada petugas yang akan membantumu. Terima kasih, Pak. Saya berjanji akan belajar dengan giat. Melihat pemuda itu berjalan masuk, hati Aji terasa hangat. Inilah kesuksesan sejati, bukan hanya tentang uang atau ekspansi bisnis, tapi tentang kemampuan untuk memberi kesempatan pada orang lain, seperti yang dulu diberikan Pak Joko padanya. Malam itu, di apartemen kecil yang baru dia beli, pencapaian lain yang tidak pernah dia impikan, Aji berdiri di balkon sambil memandang lampu-lampu kota. Dari sini, dia bisa melihat ketiga cabang bengkelnya yang masih terang oleh lampu neon. Aku sudah membuktikan pada diriku sendiri, bisiknya. Sekarang, waktunya untuk membuktikan pada mereka yang dulu meragukanku. Dia mengambil smartphone-nya dan membuka galeri foto. Ada satu foto yang selalu dia simpan, foto rumah tua di desanya, dengan semua anggota keluarga berkumpul di teras, termasuk dirinya yang masih kecil dengan senyum polos. Foto itu diambil sebelum orang tuanya meninggal, sebelum semuanya berubah. Tidak lama lagi, janjinya pada foto itu, aku akan pulang. Dengan tekad yang membaja,
Aji mulai merencanakan kepulangannya ke desa. Bukan sebagai pengemis seperti yang diancamkan pamannya, tapi sebagai seseorang yang telah membuktikan bahwa sebuah batu sandungan bisa diubah menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Sementara Aji terus menanjak kesuksesannya di kota, di desa Sukamaju situasi justru berbalik arah. Rumah peninggalan orang tua Aji yang dulu dia tinggalkan kini tampak semakin reot. Atapnya bocor di beberapa tempat, catnya mengelupas, dan pagar kayunya miring hampir roboh. Di dalam, suasana semakin suram. Suro, paman Aji yang dulu paling keras mengusirnya, kini duduk termenung di kursi kayu usang. Wajahnya yang dulu penuh kesombongan kini keriput oleh kekhawatiran. Tangannya memegang sepucuk surat dari bank. Peringatan terakhir bahwa sawah warisan keluarga akan disita jika tidak melunasi hutang dalam waktu sebulan. "Bandi!" teriak Suro pada anaknya yang sedang bermain ponsel di kamar. "Kau tidak bisa bantu ayah memikirkan ini, daripada main HP terus." Bandi, 27, muncul dengan wajah masam. "Ayah pikir dengan memandangi surat itu hutang akan lunas? Kita sudah coba segala cara. Kalau kau tidak menghambur-hamburkan uang untuk motor dan ponsel baru, mungkin kita tidak akan sebanyak ini hutangnya." "Itu dulu, Yah. Sekarang saya sudah berubah. Tapi tetap saja, hasil panen kita terus gagal. Ini bukan salah saya." Pertengkaran mereka terdengar hingga ke tetangga. Bibi Rohana yang tinggal di sebelah datang dengan wajah penuh keprihatinan. "Sudah, jangan bertengkar lagi. Lebih baik kita pikirkan solusinya." "Solusi apa lagi, Bi?" keluh Bandi. "Kita sudah jual hampir semua perhiasan emas. Sawah mau disita. Bahkan untuk makan sehari-hari saja kita sudah susah." Suro menunduk. Suaranya parau. Mungkin ini hukuman karena dulu kita mengusir Aji." Bibi Rohana menghela napas. "Jangan bicara begitu. Tapi memang, sejak Aji pergi, sepertinya keberuntungan keluarga ini ikut pergi." "Keberuntungan?" sergah Bandi. "Aji itu beban. Kalau dia masih di sini, mungkin kita sudah mati kelaparan." Tapi kali ini Suro tidak membela anaknya. "Diam, Bandi. Mungkin kita yang salah. Waktu itu kita terlalu keras pada Aji." Suasana hening sejenak. Kemudian Bibi Rohana berbicara dengan hati-hati. "Beberapa hari yang lalu, saya dapat kabar dari anak Bu RT yang kerja di kota. Katanya, Aji sekarang sudah sukses. Punya bengkel motor besar." Suro dan Bandi terkejut. "Aji? Sukses? Tidak mungkin," sangkal Bandi. "Benar," kata Bibi Rohana. "Katanya bengkel Aji sudah punya beberapa cabang. Dia jadi pengusaha sukses." Suro berdiri, wajahnya pucat. "Aji, sukses? Tapi, itu tidak mungkin. Dia hanya anak desa yang tidak punya keahlian." "Ternyata kita salah menilainya," bisik Bibi Rohana. "Dia bukan beban. Dia justru bisa sukses ketika kita beri kesempatan." Bandi tertawa sinis. "Bibi percaya omongan orang? Itu pasti hanya gosip. Aji mana mungkin bisa sukses. Paling sekarang jadi kuli bangunan atau pengemis." Tapi Suro mulai berpikir. Matanya menerawang, mengingat-ingat wajah keponakannya yang dulu diusirnya. Kalau benar Aji sukses. "Yah, jangan-jangan ayah mau minta bantuan pada Aji?" tanya Bandi dengan nada mengejek. "Kita tidak punya pilihan lain," bentak Suro. "Lihat keadaan kita. Rumah hampir roboh, sawah mau disita, dan kita tidak punya uang untuk berobat ibumu yang sakit." Bibi Rohana mencoba menengahi. "Sebelum memutuskan apa-apa, lebih baik kita pastikan dulu kabarnya. Siapa tahu memang benar Aji sudah sukses." Malam itu, Suro tidak bisa tidur. Dia berjalan ke halaman belakang, memandang langit berbintang yang sama yang dulu disaksikan Aji sebelum pergi. Perasaan bersalah yang selama ini dipendamnya mulai muncul ke permukaan. "Dulu aku terlalu keras," gumamnya sendiri. "Tapi waktu itu keadaan juga sulit. Kita semua susah." Dia teringat wajah Aji yang polos, mata berkaca-kaca saat diusir dari rumahnya sendiri. Teringat kata-kata keras yang diucapkannya,
Jangan pulang sebelum sukses. Dan sekarang, katanya dia sukses. Bisik Suro. Tapi apakah dia mau memaafkan kita? Keesokan harinya, Suro memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut. Dia pergi ke warung internet desa, satu-satunya tempat yang ada akses internet di desa itu. Dengan bantuan pemilik warung, dia mencari informasi tentang bengkel Aji Motor. Dan betapa terkejutnya ketika dia menemukan website resmi bengkel tersebut, lengkap dengan foto Aji yang berdiri gagah di depan bengkel besarnya. Ada 3 cabang, training center, dan artikel tentang kesuksesan Aji membantu pemuda kurang mampu. Benar. Gumam Suro dengan suara bergetar. Dia benar-benar sukses. Dia juga menemukan video testimoni pelanggan dan liputan media tentang bisnis Aji. Semakin dia melihat, semakin hancur hatinya. Keponakannya yang dulu dianggapnya beban, ternyata menjadi pengusaha sukses yang dihormati banyak orang. Pulang dari warung internet, Suro langsung menemui Bibi Rohana. Benar, Roh, Aji sudah jadi orang sukses. Bibi Rohana mengusap air mata. Syukurlah. Setidaknya dia tidak menderita seperti yang kita khawatirkan. Tapi, bagaimana sekarang? Haruskah kita mencari dia, meminta maaf, atau meminta bantuan? Kita harus meminta maaf, Suro. Tidak peduli apakah dia mau membantu kita atau tidak. Kita yang salah. Bandi yang mendengar percakapan mereka menyela. Jadi kalian serius mau mengemis pada Aji? Setelah kita usir dia dulu? Itu memalukan. Kau pikir ayah bangga dengan ini? Bentak Suro. Tapi kita tidak punya pilihan. Atau kau mau lihat nenekmu tidak bisa berobat? Mau lihat kita diusir dari sawah warisan leluhur? Pertengkaran lagi yang tidak berujung. Keluarga yang dulu bersatu mengusir Aji, kini terpecah oleh penyesalan dan kebanggaan yang sudah terlambat. Suro akhirnya mengambil keputusan. Besok kita akan ke kota. Cari Aji. Setidaknya, untuk meminta maaf. Keputusan itu diambil dengan berat hati, dibayangi rasa malu dan penyesalan yang dalam. Perjalanan yang akan mengubah hidup mereka semua sedang menanti. Pertemuan yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi, antara yang mengusir dan yang diusir, antara masa lalu yang pahit dan masa depan yang tidak pasti. Pagi itu di desa Sukamaju terasa lebih muram dari biasanya. Kabut tipis masih menyelimuti atap-atap rumah, seolah enggan pergi menyaksikan keputusan sulit yang harus diambil sebuah keluarga. Di rumah Suro, ketegangan bisa dirasakan bagai udara yang pekat sebelum hujan. Bibi Rohana sudah datang sejak subuh. Wajahnya pucat dan mata sembab. Apa kau yakin dengan keputusan ini, Suro? Tanyanya dengan suara bergetar. Suro duduk membelakangi mereka, menatap foto keluarga yang sudah menguning di dinding. Foto itu diambil 15 tahun lalu, ketika Aji masih kecil, terselip di antara orang tuanya dengan senyum polos. Kita tidak punya pilihan lain, Roh. Lihat kenyataan kita. Bandi yang sedang memakai sepatu tuanya mendengus keras. Ini memalukan. Dulu kita usir dia, sekarang kita yang akan mengemis padanya. Bukan mengemis, bantah Suro dengan suara kasar. Kita akan meminta maaf. Dan mungkin dia mau membantu. Meminta maaf? Ejek Bandi. Setelah 5 tahun? Setelah kita katakan dia tidak boleh pulang sebelum sukses? Dan sekarang dia sukses. Kita langsung datang? Itu namanya mengemis. Bibi Rohana mencoba menenangkan. Bandi, kita keluarga. Aji masih keponakan kita, darah daging kita. Mungkin dia sudah memaafkan. Bibi terlalu optimis, sangkal Bandi. Kalau aku jadi Aji, aku akan usir kalian seperti dulu kalian mengusirnya. Suro tiba-tiba berbalik, wajahnya merah padam. Cukup. Kalau kau tidak mau ikut, tinggal saja di sini. Tapi ingat, tanpa bantuan, kita akan kehilangan segalanya. Sawah, rumah, bahkan kemampuan untuk membiayai pengobatan ibumu. Kata-kata itu membuat Bandi terdiam. Ibu mereka, yang sudah terbaring sakit selama setahun, memang membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Dengar, Nak, kata Suro dengan nada lebih lembut.
Ayah tahu ini sulit. Ayah juga malu. Tapi sebagai kepala keluarga, ayah harus melakukan apapun untuk menyelamatkan keluarga kita. Bibi Rohana mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Kita semua bersalah, Bandi. Sekarang waktunya kita akui kesalahan itu. Setelah berdebat hampir 1 jam, akhirnya mereka sepakat untuk berangkat bertiga. Dengan sisa uang yang dikumpulkan dari menjual perhiasan terakhir milik Bibi Rohana, mereka cukup untuk membeli tiket bus ke kota. Kita harus berhemat, kata Suro sambil menghitung uang di dompetnya yang tipis. Uang ini harus cukup untuk tiket pulang pergi dan makan selama 2 hari. Bagaimana kalau Aji tidak mau menolong? Tanya Bibi Rohana dengan suara lirih. Suro menghela napas panjang. Kalau itu terjadi, kita terima sebagai karma. Tapi setidaknya kita sudah mencoba. Perjalanan ke terminal bus dilakukan dalam diam. Masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Suro memikirkan kata-kata apa yang akan diucapkannya pada Aji. Bandi masih diliputi rasa malu dan gengsi. Sedangkan Bibi Rohana berdoa dalam hati agar pertemuan ini tidak berakhir dengan penolakan. Di terminal bus, suasana ramai seperti biasa. Calo-calo berteriak menawarkan tiket. Penjual makanan berisik mempromosikan dagangan mereka. Tapi bagi keluarga ini, semua keramaian itu seolah tidak berarti. Suro, ingat dulu saat kita mengantar Aji pergi. Bisik Bibi Rohana sambil menatap halte bus tempat dulu Aji berdiri sendirian. Suro menunduk. Rasa bersalahnya semakin menjadi. Jangan diingat-ingat. Roh, itu hanya akan membuat kita semakin sakit hati. Tapi kita harus ingat, agar kita tahu betapa berat yang dia alami dulu. Bus akhirnya tiba. Dengan langkah berat, mereka naik dan mengambil tempat duduk di barisan belakang. Saat bus mulai bergerak, meninggalkan desa Sukamaju, Suro memandang keluar jendela dengan perasaan campur aduk. Desa kita semakin tertinggal, gumamnya. Lihat, sawah-sawah banyak yang tidak terurus. Rumah-rumah banyak yang masih seperti dulu. Bandi yang duduk di sampingnya menyahut sinis, karena yang muda lebih memilih pergi ke kota, seperti Aji, dan yang tua tidak mampu berbuat banyak. Perjalanan 9 jam terasa sangat panjang dan melelahkan. Setiap kilometer yang dilalui seolah mengingatkan mereka pada jarak yang mereka ciptakan dengan Aji, bukan hanya jarak fisik, tapi juga jarak hati. Saat matahari mulai terbenam, bus akhirnya tiba di terminal kota. Keramaian dan gedung-gedung tinggi membuat mereka sedikit terpana. Bandi yang paling sering ke kota pun merasa kewalahan. Sekarang bagaimana carinya? Tanya Bibi Rohana dengan wajah khawatir. Kota ini besar sekali. Kita cari alamat bengkelnya, jawab Suro sambil mengeluarkan selembar kertas dari saku. Aku tulis alamatnya dari internet. Mereka menghampiri seorang tukang ojek yang sedang menunggu penumpang. Permisi, Bang, tahu alamat ini? Tanya Suro sambil menyodorkan kertas. Si tukang ojek melihat alamat itu. Oh, bengkel Aji Motor? Tahu dong. Itu bengkel besar. Mau ke sana? Iya. Berapa ongkosnya untuk 3 orang? Wah, jauh itu. 30.000 sekali jalan. Suro terkejut. Bisa kurang tidak, Bang? Kami dari desa, uang pas-pasan. Ya sudah, 25.000. Tapi naiknya bertiga, ya. Mereka akhirnya naik ojek bersama-sama, dengan perasaan was-was. Semakin dekat ke tujuan, semakin besar kegelisahan mereka. Bayangkan kalau dia marah pada kita, bisik Bandi pada ayahnya. Kita harus siap menerima apapun responnya, jawab Suro dengan berat. Kita yang memulai, kita yang harus mengakhiri. Saat ojek berbelok ke sebuah jalan lebar, si tukang ojek menunjuk ke depan. Itu dia bengkel Aji Motor. Besar, ya? Katanya punya 3 cabang. Pemudanya hebat itu. Melihat bengkel yang megah dengan pelanggan yang ramai, hati mereka semakin ciut. Aji benar-benar telah menjadi orang sukses, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Suro menarik napas dalam-dalam. Sudah sampai. Sekarang kita harus siap menghadapi kenyataan. Dengan langkah gontai, mereka berjalan mendekati bengkel itu. Masing-masing membawa beban kesalahan masa lalu yang terasa semakin berat dengan setiap langkah yang mereka ambil.
Pertemuan yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi, kini hanya tinggal hitungan menit. Bengkel Aji Motor cabang utama tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa mekanik berseragam biru berlalu lalang dengan gesit, sementara di area administrasi, Rina sedang melayani beberapa pelanggan yang antre. Suara mesin dan bau oli memenuhi udara, menciptakan simfoni aktivitas yang tertata rapi. Aji sedang memeriksa motor terbaru yang masuk, sebuah motor sport mahal dengan masalah mesin kompleks. Dia begitu fokus, sehingga tidak menyadari 3 orang yang dengan ragu-ragu memasuki area bengkel. "Permisi." Suara Suro terdengar lirih, hampir tenggelam oleh deru mesin. Seorang mekanik muda mendekati mereka. "Ada yang bisa saya bantu?" Kami mau bertemu dengan pemilik bengkel." "Pak Aji," kata Suro dengan suara gemetar. "Mau servis motor? Atau ada urusan lain?" Bibi Rohana maju selangkah. Kami keluarganya. Dari desa." Mekanik itu mengangguk. "Tunggu sebentar, ya. Bos lagi sibuk." Dari kejauhan, Aji yang sedang membungkuk memeriksa mesin motor sport itu mendengar percakapan samar. Ada sesuatu yang familiar dengan suara itu. Dia melongokkan kepala, dan saat itulah pandangannya bertemu dengan Bibi Rohana. Dunia seolah berhenti berputar. Aji berdiri tegak, wajahnya memucat. Tangannya yang memegang kunci Inggris bergetar halus. 5 tahun. Sudah 5 tahun sejak terakhir kali dia melihat wajah-wajah itu. Wajah-wajah yang dulu mengusirnya, yang menyakitinya, yang membuatnya harus berjuang sendirian di kota yang kejam. "Bibi Rohana?" gumam Aji, tidak percaya. Bibi Rohana langsung menangis. "Aji, nak." Suro dan Bandi berdiri kaku, tidak berani menatap langsung. Malu dan penyesalan yang dalam membuat kaki mereka bagai dijejakkan ke lantai. Aji meletakkan peralatannya perlahan. "Bibi, Paman, Bandi." Setiap panggulan keluar dengan berat. Apa yang kalian lakukan di sini?" Rina dan para mekanik lainnya mulai memperhatikan. Mereka merasakan ketegangan yang tiba-tiba menyergap bengkel. Bisa kita bicara di tempat yang lebih privat?" pinta Suro dengan suara hampir tidak terdengar. Aji mengangguk pelan. "Ikut saya." Dia memimpin mereka ke ruang meeting kecil di lantai 2. Ruangan yang biasa dipakai untuk rapat bisnis itu tiba-tiba menjadi tempat pertemuan paling emosional dalam hidup mereka. Begitu pintu tertutup, Bibi Rohana langsung memeluk Aji erat-erat. "Maafkan kami, nak. Maafkan Bibi. Maafkan kami semua." Aji diam saja, tangannya tergantung di samping badan. Matanya berkaca-kaca, tapi dia berusaha menahan air mata. Suro berdiri dengan kepala tertunduk. "Aji, kami datang untuk meminta maaf." Bandi masih berdiri dekat pintu. Wajahnya merah padam karena malu. Setelah beberapa saat, Aji melepaskan pelukan bibinya. "Silakan duduk," katanya dengan suara datar. Mereka duduk di sekitar meau rapat. Suasana begitu tegang, hampir tidak tertahankan. "Kenapa kalian datang?" tanya Aji akhirnya. "Dulu Paman bilang, saya tidak boleh pulang sebelum sukses. Sekarang saya sudah sukses. Tapi saya belum juga pulang. Lalu kenapa kalian yang datang?" Suro menarik napas dalam-dalam. Kami dalam kesulitan besar, Aji. Sawah warisan mau disita bank, rumah hampir roboh, dan istri Paman sakit parah butuh biaya berobat. Jadi kalian datang karena butuh uang?" Suara Aji terdengar pedas. "Bukan cuma itu," sahut Bibi Rohana cepat. "Kami memang datang untuk minta maaf. Sudah 5 tahun kami menyesal, Aji. Setiap hari." Aji memandang mereka satu persatu. Wajah-wajah itu sudah jauh lebih tua dari yang dia ingat. Keriput di sudut mata Suro, uban di rambut Bibi Rohana, dan Bandi yang dulu sombong sekarang tampak lesu. "Kalau saya tidak sukses, apakah kalian akan tetap datang?" tanya Aji dengan tajam. Diam yang menyakitkan mengisi ruangan. Mereka tidak bisa menjawab. Aji berdiri dan berjalan ke jendela. Dari sini, dia bisa melihat seluruh area bengkelnya. Usaha yang dibangun dari air mata dan keringat,
dari kelaparan dan keputusasaan. Paman tahu, 5 tahun lalu ketika Paman mengusir saya, apa yang saya alami? Suara Aji bergetar. 3 hari pertama di kota, uang saya habis dicopet. Saya tidur di emperan toko, kelaparan, hampir mati. Saya jadi kuli panggul. Upahnya hanya cukup untuk makan sekali sehari. Aji. Bibi Rohana menangis tersedu-sedu. Tapi saya tidak menyerah. Karena setiap kali saya ingin menyerah, saya ingat kata-kata Paman, jangan pulang sebelum sukses. Itu yang membuat saya terus bertahan. Suro menunduk. Air mata menetes di celana tuanya. Aji. Paman salah. Paman minta maaf. Maaf. Aji berbalik. Matanya berkaca-kaca. Paman tahu, sampai sekarang saya masih mimpi buruk tentang hari itu. Masih mendengar suara Paman mengatakan saya beban? Parasit. Bandi yang selama ini diam akhirnya berbicara. Kami tahu ini tidak mudah bagi kamu, Aji. Tapi, tolong. Ibu sakit parah. Dia perlu berobat. Aji memandang Bandi. Dan dulu, kau yang paling senang melihat saya diusir, kan? Kau yang selalu bilang saya pemalas. Bandi menunduk. Malu. Saya ikut bersalah. Ruangan kembali hening. Dari bawah, suara mesin dan aktivitas bengkel terus berlangsung, kontras dengan diam yang mematikan di ruangan ini. Aji kembali duduk. Dia memandang foto kecil di mejanya, foto orang tuanya yang selalu dia bawa. Ibu dan ayah pasti sedih melihat kita seperti ini. Kata-kata itu membuat Bibi Rohana semakin tersedu-sedu. Kakakmu pasti kecewa pada kami. Aji menutup mata, menarik napas panjang. Pertarungan batin terjadi dalam dirinya. Di satu sisi, ada luka lama yang masih perih. Di sisi lain, ada darah dan ikatan keluarga yang tidak bisa diputuskan begitu saja. Aji, kata Suro dengan suara parau. Kami tidak berharap banyak. Kalau kamu tidak mau memaafkan, kami paham. Tapi, tolong pertimbangkan untuk menolong ibumu. Dia tidak punya salah dalam semua ini. Perlahan, Aji membuka mata. Kalian tinggal di mana? Kami cari penginapan murah. Jawab Suro. Tidak usah. Aji mengambil kunci dari mejanya. Saya punya apartemen tidak jauh dari sini. Kalian bisa tinggal di sana dulu. Mereka terkejut. Tapi, kami tidak pantas. Batah Bibi Rohana. Untuk ibu, jawab Aji pendek. Dia yang selalu baik pada saya dulu. Dia berdiri, mengakhiri pertemuan. Saya akan antar kalian ke apartemen. Besok kita bicara lagi. Saat mereka turun dari ruang meeting, semua mata di bengkel tertuju pada mereka. Tapi Aji tidak peduli. Dia memimpin mereka keluar, menuju mobil pick-up barunya. Pertemuan yang ditakuti telah terjadi. Tapi ini baru awal dari perjalanan panjang menuju rekonsiliasi, atau mungkin justru akhir dari segala ikatan keluarga yang tersisa. Apartemen Aji yang sederhana namun nyaman terasa bagai ruang pengadilan bagi Suro, Bandi, dan Bibi Rohana. Mereka duduk kaku di sofa, sementara Aji berdiri di dekat jendela, memandang kota yang telah memberinya segalanya, dan mengambil begitu banyak darinya. Minum? Tanya Aji singkat, masih membelakangi mereka. Tidak usah repot-repot, jawab Suro dengan suara serak. Aji berbalik, wajahnya keras bagai batu. Sekarang, ceritakan semua kesulitan yang kalian alami. Tapi sebelum itu, saya ingin mendengar dari kalian, mengapa dulu kalian begitu membenci saya? Bibi Rohana menarik napas dalam-dalam. Aji, bukan membenci. Waktu itu, keadaan sangat sulit. Hasil panen buruk. Dan, jangan cari alasan, Bibi, potong Aji tajam. Saya ingin mendengar kebenaran. Suro menatap lantai. Kami salah. Kami melihatmu sebagai beban tambahan. Setelah orang tuamu meninggal, tanggungan keluarga bertambah. Dan ketika kau dewasa tapi tidak juga bisa mandiri. Jadi karena uang? Tanya Aji pedas. Karena saya dianggap tidak menghasilkan uang. Bukan cuma itu,
sahut Bandi dengan suara rendah. Aku iri padamu, Aji. Semua terkejut, termasuk Aji sendiri. Iri? Kenapa? Karena kau selalu disayang ibu. Meski kau hanya keponakan, ibu selalu memperlakukanmu seperti anak sendiri. Dan ayah, meski sering marah, sebenarnya dia sangat menyayangi kakakmu. Melihatmu seperti melihat kakakmu yang sudah pergi. Kesunyian menyergap ruangan. Kebenaran yang tak terduga mulai terungkap. Suro mengangguk pelan. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Bandi benar. Setiap kali melihatmu, aku teringat pada kakakmu yang sangat aku sayangi. Dan itu menyakitkan. Lebih mudah marah padamu daripada mengakui bahwa aku merindukan dia. Aji terduduk di kursi. Wajahnya mulai melunak. Ini adalah sisi yang tidak pernah dia ketahui. Tapi kenapa tidak kalian katakan sejak dulu? Tanyanya dengan suara lebih lembut. Karena kami bodoh, jawab Bibi Rohana. Kami terjebak dalam kesulitan ekonomi dan emosi yang tidak terkendali. Dan ketika kami menyadari kesalahan kami, sudah terlambat. Kau sudah pergi. Suro mengeluarkan selembar foto dari saku bajunya. Foto itu sudah sangat usang, menunjukkan Aji kecil sedang digendong ayahnya, dengan Suro muda berdiri di samping mereka. Ini foto terakhir kita bersama sebelum kakakmu meninggal, kata Suro dengan suara bergetar. Dia berpesan padaku untuk merawatmu. Dan aku mengkhianati janji itu. Aji memandang foto itu lama. Kenangan yang sudah lama dia pendam mulai muncul. Betapa Suro dulu sering mengajaknya main, membelikannya es krim, mengajarinya memancing. Paman dulu baik pada saya, gumam Aji. Sampai kesulitan hidup mengubah segalanya, sahut Suro. Dan aku membiarkan itu terjadi. Bibi Rohana mengambil alih. Aji, kami tidak berharap kau memaafkan kami. Tapi ketahuilah, penyesalan kami sungguh-sungguh. 5 tahun ini, tidak ada hari yang berlalu tanpa kami memikirkanmu. Aji berdiri dan berjalan ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, dia kembali dengan sebuah album foto tua. Ini album peninggalan ibu, katanya. Ada banyak foto kita semua di sini. Mereka melihat foto-foto itu bersama. Foto keluarga besar yang bahagia, foto Aji kecil tertawa di pangkuan Suro, foto Bibi Rohana menggendongnya, foto Bandi dan Aji bermain bersama. Kita dulu keluarga yang bahagia, bisik Aji. Apa yang mengubah kita? Kesulitan hidup dan kesalahpahaman, jawab Suro. Tapi yang paling menyedihkan adalah kami membiarkan itu merusak ikatan keluarga. Malam semakin larut. Ketegangan perlahan mencair, digantikan oleh pengakuan-pengakuan jujur yang selama ini terpendam. Aji, kata Suro akhirnya, Paman tidak memintamu melupakan masa lalu. Itu tidak mungkin. Tapi Paman mohon, pertimbangkan untuk menolong ibumu. Dia tidak terlibat dalam pengusiranmu. Dia bahkan sering menangis memikirkanmu. Aji menghela napas panjang. Besok pagi, kita akan ke desa. Saya akan lihat keadaan ibu dan keadaan desa kita. Serius? Tanya Bandi tidak percaya. Iya. Tapi ada syaratnya, kata Aji tegas. Saya tidak akan memberi kalian uang tunai. Wajah mereka sedikit kecewa, tapi Aji melanjutkan. Sebagai gantinya, saya akan membuka cabang bengkel Aji motor di desa. Bandi, kau akan saya latih jadi manajernya. Paman, kau yang akan mengawasi operasional. Dan saya akan biayai pengobatan ibu sampai sembuh. Suro terisak, tidak mampu berkata-kata. Bibi Rohana memeluk Aji erat. Tapi ingat, tekankan Aji. Ini kesempatan terakhir. Kalau kali ini kalian menyia-nyiakan kepercayaan saya akan pergi untuk selamanya. Kami janji, Aji, kami janji tidak akan mengecewakanmu lagi, kata Suro dengan penuh keyakinan. Keesokan paginya, mereka berangkat bersama ke desa. Perjalanan yang dulu dilakukan Aji dengan putus asa, kini ditempuh dengan perasaan baru, bukan dendam, tapi harapan akan rekonsiliasi. Saat tiba di desa Sukamaju, warga desa heran melihat Aji turun dari mobil mewah bersama keluarganya. Kabar tentang kepulangan Aji yang sukses segera menyebar. Rumah tua itu masih seperti dulu, tapi terasa lebih suram.
Ibu Suro terbaring lemah di kamarnya. Ketika melihat Aji, matanya berbinar. "Aji, anakku," ujarnya lemah. Aji memeluk wanita tua itu erat. "Ibu, Aji pulang." Air mata kebahagiaan mengalir. Pada saat itulah Aji menyadari bahwa yang dia rindukan bukanlah pembalasan dendam, tapi pengakuan dan rekonsiliasi. Dia berdiri dan memandang keluarganya. Masa lalu tetap akan menyakitkan, tapi kita bisa menulis masa depan yang berbeda mulai hari ini. Keputusan Aji untuk memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak membiarkan luka masa lalu menghancurkan masa depan mereka. Dan dalam keputusan itulah, dia menemukan kedamaian yang selama ini dia cari, bukan sebagai orang sukses yang membanggakan, tapi sebagai manusia yang memahami bahwa setiap orang bisa berubah, dan setiap kesalahan layak diberi kesempatan untuk diperbaiki.